Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali seperti biasa di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Kali ini saya bawa dua drone, yang satu K100 Max dan yang satu lagi M23. Kedua drone ini sama-sama nyontek ya, atau dia desainnya mirip dengan DJI Neo ya, atau DJI Neo KW ya. Nah, harganya ya berubah-ubah terus sih ya. Ini yang K11 Max itu antara 200-300 ribuan. Kalau M23 itu 400 sampai 500 ribuan lah ya. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Yuk kita buka ya. Nah, ini seperti ini. Ini dusnya emang bawaan paketnya seperti ini ya, amburadul banget, penyok. Oke, kita lanjut ke K100 Max ya. Jadi K100 Max ini saya buka dulu. Jadi di kemas dus juga dapat box seperti ini. Bentuknya plastik, lumayan keren sih. Termasuk murah kalau menurut saya, harga 200 ribuan atau 300 ribuan, tapi sudah dikemas dengan desain yang keren. Juga dia dilengkapi dengan baterai 2 ya. Nah, ini versi 2 baterai teman-teman. 2 baterai, terus desainnya seperti ini. Remote-nya seperti ini ya. Oke. Untuk baterainya, nah seperti ini, kecil banget. Ini tinggal dipasangin seperti ini ya, tinggal didorong aja. Oke, sudah terkunci. Nah, terus kita langsung ke M23 ya. Kali ini kita coba terbangin bareng-bareng ya. Oke, sebentar. M23 nya ini saya singkirin dulu. Selain dalam dus, dia juga dapat kemasan tas ya, bukan, kalau tadi kan box, kalau ini tas ya. Nah, ukurannya seperti ini, ukurannya gede banget. Nah, untuk remote-nya teman-teman, nah ini dia, sama ya, ini sama banget K100 dengan M23 ya. Kalau dibedain ya nggak beda, emang sama bener, betul-betul sama ya. Tapi koneksinya kira-kira sama nggak dari M23 ke 100 tuh, bisa nggak ya? Nanti kita cobalah ya. Oke, kita bahas dua drone ini. Nah, jadi kedua drone ini juga dilengkapi dengan throttle guard, walaupun di sini udah dilindungi aman ya, artinya throttle guardnya sudah ada sebetulnya di bodinya, tapi ditambah dengan throttle guard tambahan ya, seperti ini nih. Ini warna hitam, dia ada colokannya, jadi aman sih walaupun nggak pakai baut. Ini juga sama, dia hanya diikat di sini, nggak ada baut dan sebagainya. Oke, ukurannya beda banget ya, tapi kalau desain sama banget. Kalau M23 3 daun, kalau baling-balingnya ya, kalau K100 hanya 2 daun. Oke, kita coba hidupin dan kita terbangin bareng-bareng nanti ya. Nah, powernya di sini. Oke, op. Oke, oh ini kurang, baterainya kurang, tekan. Nah, kita coba tekan. Nah, kita komparasi ya kedua drone M23 sama K100 ya. Oke, kita coba langsung hidupin remote-nya. Oh, baterainya sebentar. Oke, hidupin remote-nya. Binding, kalibrasi ya. Nah, di sini ada mode untuk matiin lampu di fitur di remote-nya, sedikit berbeda dengan ya. Kalau dari segi fisik sama ya teman-teman. Tuh, dari segi fisik desain tuh sama banget kedua remote ini, tapi kalau kita perhatikan di fungsi tombolnya ini sedikit berbeda ya. Kayak ini contohnya kecil ini. Ini beda banget ya. Ini hanya untuk trim aja, tapi kalau yang M23 itu ini fungsinya ada 4 fungsi ya, untuk ngambil video, foto, lampu, matiin hidupin lampu, sama ini apa kayak trim ya. Kalau yang K100 dia hanya trim. Jadi bisa disimpulkan di sini teman-teman, remote M23 itu belum jadi nggak bisa digunakan untuk K100 atau sebaliknya ya. Itu ya. Dari sini udah bisa kita baca dari fungsi fiturnya ya. Oke, kita coba hidupin K100. Nah, oke. Oh, dia langsung terhubung, kalibrasi. Oke, jadi gini, kalau M23 dinamonya perbedaannya ya teman-teman, dia dinamo sudah brushless, kalau K100 masih brush head. Kemudian kameranya kalau K100 masih manual, kalau M23 dia sudah ESC ya. Dan dari segi desain nggak jauh beda. Keduanya juga ada optical flow ya. Nanti kita coba tes kedua optical flow dari kedua drone ini ya. Ya, kita terbangin ya bareng-bareng ya.
matiin itunya. Oke, yuk kita coba siapin dulu ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada motor lewat. Oke, yang ini kalibrasi udah M23. Kalibrasi juga. Oke, kondisi angin lumayan kencang. Saya coba take off dulu M23 ya. Auto take off. Nah, teman-teman udah terbang M23, kemudian K100 Max take off juga. Oke. Wah, saya nerbangin 2 drone sekaligus ya. Oke, kita coba lihat M23 ke bawah. Saya tambah speed ya. Wow. M23 malah ke bawah ya, karena dia bodinya lebih besar dibandingkan K100 ya. Jadi nahan anginnya tentunya lebih besar ke M23 ya. Saya sedikit turunin. Terbang rendah aja. Tambah speed di K100. Jadi keder ya. Oke, saya fokus ke M23 ya. Saya remote-nya fokus ke M23 karena M23 itu agak sedikit terbawa angin ya. Nah, ini teman-teman, kedua drone pada saat kondisi angin diterbangkan, nah dia sebetulnya dua-duanya punya optical flow ya. Tapi kalau M23 dia agak sedikit terbawa karena memang bodinya agak sedikit besar ya. Saya gunakan speed 3 M23. Mantap ya. Oke. Kalau K100 remote-nya nggak saya pegang teman-teman. Jadi kalau dari segi kemampuan dia bertahan dari angin, jadi bingung ya. K100 lebih oke lah ya. Oke, kita coba satu-satu dulu deh. Kayaknya kurang enak ya. Auto landing ya. Nah, tadi remote K100 mana? Oh, itu dia. Oke, kita bahas K100 dulu ya. Nah, oke, dia punya 3 kecepatan ya teman-teman. Nah, ini oke, speed 2. Kalau bodinya kecil ternyata dia lebih kuat nahan angin ya. Kalau tadi teman-teman bisa lihat sendiri, kalau M23 karena bodinya besar dia ke bawah. Dan K100 ini kalau kestabilan teman-teman bisa lihat ya, dia bisa nahan angin. Dia punya 3 speed. Ya, kalau menurut saya sih dengan harga 200-300 ribuan dengan dapat 2 baterai keren ya. Nih, optical flow-nya keren. Kita coba bawa belusukan lah ya. Oh, ini agak sedikit ekstrim. Nerbangin di posisinya di bawahnya banyak rumputnya ya. Kalau jatuh ngeri juga teman-teman. Ini saya coba terbangin ngelawan angin. Oke, kita belusukan dulu. Wes, awas. Keren. Untuk speednya keren ternyata K100 Max ya. Oke, nih kondisinya pada saat diterbangkan dengan angin kencang dia berusaha bertahan lah ya, walaupun sedikit terbawa. Tapi pada saat diterbangkan dia bisa ngelawan angin teman-teman. Padahal udah pakai flopper guard ya. Keren. Awas orientasi. Nah, jadi K100 kalau menurut saya untuk nahan angin dia lebih oke lah ya dibandingkan M23 ya. Untuk stabilan juga dia termasuk optical flow-nya juga bisa diandalkan. Oke, saya kira untuk K100 Max cukup lah ya. Auto landing. Nah, kita coba terbangin M23 ya. M23 ini saya matiin dulu ya teman-teman. Kita bahas komparasi aja antara kedua drone ini untuk kemampuan terbang ya. Kalau hasil kameranya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya sudah ada kedua drone ini hasil kameranya. Hari ini kita bahasnya kemampuan terbang aja ya. Oke, kita coba langsung take off menggunakan M23. Wush. Gunakan speed 2, speed 3 ya. Nah, ini dia teman-teman. M23 ya. Diterbangkan dengan kondisi angin kencang kira-kira kayak gimana?
Wow, berat juga dia. Oke, sebetulnya M23 ini juga stabil drone-nya. Cuma dia karena bodinya besar, walaupun dia punya dinamo brushless, bagaimanapun juga dorongan angin itu lebih kenceng ya. Kalau misalkan bodinya gede, itu tantangan dinamonya itu agak sedikit berat juga teman-teman. Nih, Speed 3 sebenarnya bisa ngelawan angin ya. Kalau anginnya nggak terlalu kenceng sih masih oke lah ya, masih bisa diandalkan ya. Oke, tuh. Oke lah ya. Nabrak. Oke, M23 ya. Ini teman-teman. Kalau saya lepas remote-nya, ke bawah angin ya. Walaupun saya menggunakan Speed 3, tapi kalau di tuasnya dipakai untuk dorong masih mampu dia dorong dengan kondisi angin kencang pun dia masih oke lah ya. Ya teman-teman lihat, walaupun agak berat tapi dia masih bisa ngelawan angin ya teman-teman. M23 ya. Kalau hasil kameranya jelas lebih jauh dari K100 Mark ya. M23 jauh lebih unggul ya kalau dari segi hasil kameranya ya. Dan dia juga dari segi fiturnya dia sudah ada tilting kamera naik turun. Beda dengan K100 Mark yang masih manual ya. Oke, masih oke sih diterbangkan dengan angin kencang pun. Di Speed 3 dia masih bisa ngelawan angin ya teman-teman tuh. Nggak masalah ya. Tuh, masih ngelawan angin ya. Oh. Oke, cukup ya. Nah, kita coba landing, auto landing. Mantap. Kesimpulan dari M23 dan K100 Mark. Kalau kita lihat, drone ini mempunyai desain yang sama-sama, bentuknya sama. Semuanya sama ya, cuma beda ukuran doang ya. Cuma kalau dari segi fitur jelas M23 jauh lebih lengkap ya, karena harganya pun berbeda. Hampir separohnya ya. Kamera sudah ESC, ini belum. Dinamo masih brush head kalau K100, kalau ini brushless sudah. Tapi keduanya sudah ada optical flow. Dan untuk hasil kameranya jelas M23 jauh lebih bagus ya. Kalau teman-teman mau lihat di video saya yang sebelumnya itu sudah dibahas kedua drone ini bagaimana hasil kameranya. Tapi ternyata ada satu kelebihan dari K100 Mark dibandingkan dengan M23. Padahal dia dinamonya masih brush head, ini udah brushless. Jadi pada saat tadi diterbangkan dengan kondisi angin lumayan kencang, saya nggak menggunakan remote, M2 ke bawah angin. Kalau K100 malah aman lah ya. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, bodi dari kedua drone ini udah beda banget. Itu yang bikin M23 kalau misalkan diterbangkan dengan angin dia akan lebih mudah terbawa ya dibandingkan K100 Mark. Walaupun dinamonya jelas bagusan M23 ya. Tapi keduanya pada saat diterbangkan dengan kondisi angin, saya menggunakan remote masih enak ya, masih bisa ngelawan angin yang kencang, sedikit kencang pun dia masih oke lah ya, masih aman diterbangkan kedua-duanya. Ya saya kira itu aja untuk perbandingan aja, komparasi antara K100 Mark dengan M23. Bagusan mana? Ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sih keduanya bagus ya. Ya beda harga, beda fitur ya. Saya kira itu aja untuk hari ini. Oh ya, saya tegaskan lagi, kedua remote-nya sama, tapi antara remote M23 dengan K100 itu nggak bisa terkoneksi ya. Jadi nggak bisa diganti remote-nya antara M23 atau K100 ya. Saya kira itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.